الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه ينابي العلوم والحكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Sadaqallahu adzim. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati pengurus yang ganteng, yang masih muda. Saya Bapak Ibu baru ini lebih kurang 8 tahun di Pekanbaru. Baru ini ketemu ketua masjid itu masih muda. Ya, biasanya umur udah bawa tanah semua. Maaf Pak, jangan singgung. Ya, serius Pak. Saya di mana-mana, di kampung saya di Medan pun sama. Jarang saya jumpa pengurus yang muda. Karena memang kalau kita kasih ruang kepada yang muda ini, insya Allah mereka lebih kreatif. Karena saya masih muda. Ini saya lihat pun banyak hadir yang muda-muda. Saya takut yang tua banyak singgung, nggak mau memuji karena ketua yang muda. Biasanya banyak gitu Pak. Tapi saya yakin di sini tidak, gitu. Sini insya Allah tidak. Bapak Ibu Allah SWT, kemudian yang saya banggakan juga para pemuda yang saya tuakan, ulama cukup pandai. Juga yang saya banggakan ibu-ibu hadirin yang hadir pada malam hari ini. Insya Allah semua kita dimuliakan Allah SWT. Datang dari rumah dengan niat yang baik, menuju tempat yang baik, berkumpul juga bersama orang-orang baik. Insya Allah kelak tangan-tangan kita akan bergandengan ketika tangan kita mungkin tak bisa sampai ke tempat yang kita harapkan nantinya. Mudah-mudahan ada sahabat-sahabat baik kelak yang jadi saksi bahwa mereka kita pernah bersama-sama dulu dalam kebaikan di dunia. Insya Allah Bapak Ibu, hadirlah istiqomah sesuai hadis yang dikirim tadi oleh ketua di pamflet itu, di Mayal Tabi Sufi Ilman, siapa yang mencari ilmu, siapa yang memudahkan jalannya untuk mencari ilmu, sahallallahu lahu thariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Sebab apa Ustaz? Sebab orang yang menuntut ilmu derajatnya akan berbeda dengan orang yang tidak. Maka sangat rugi orang yang di rumah, dalam catatan tanda kutip mereka tak ada ujur syar'i, tak ada sakit, tak ada haid, tak apapun itu ujur syar'i, tak datang mereka ke masjid ini, maka mereka adalah orang-orang yang paling merugi. Ini masjid ini di ujung, di ujung. Kalau kakak kira-kira di sini ramai ya. Ini mik keluar ya. Saya tanya dulu. Biasa Pak saya suka ngegas. Ya. Gaspol biasanya. Ya, ini bukan suara saya yang besar nih. Saya biasanya suka ngegas juga. Karena ini kan akhir-akhir menjelang Ramadan. Kalau Ramadan nanti jangan kita gas-gas. Kalau Ramadan nanti kita baik-baik beramal ya Bu. Ini akhir-akhir menjelang Ramadan ini kita gas semua Pak. Ibu juga kalau sama suami di rumah masih ada yang kesal-kesal, hari ini selesaikan Bu. Nanti malam selesaikan lah. Nanti Ramadan jangan. Ya, jangan. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Ustaz. Tadi sebenarnya saya mau minum, cuma sekarang udah megang minum nanti aja lah. Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, tadi semalam waktu Tuhan telepon, cek, Ustaz ada Rabu kosong. Alhamdulillah hari malam ini kosong. Beliau minta diisi tentang menyambut bulan Ramadan.
bahasa Arabnya tarhib, ya, tarhib Ramadan. Maka berkenan Allah SWT. Tapi sebelum saya lanjut, saya ingin perkenalkan diri dulu. Dari kenal sama saya belum? Wajah saya ini baru, tapi stoknya stok lama. Saya ke Pekanbaru sudah 2012, tinggal dari masjid ke masjid juga. Terakhir saya imam masjid paripurna di Kelurahan Kampung Tengah Sukajadi. Tapi resign 2017, aktif di kegiatan dakwah pemuda keliling Indonesia. Alhamdulillah sampai ke Raja Ampat Papua Barat Sorong, sampai ke Sulawesi, sampai terakhir ke Malaysia. Sempat juga sekali di luar negeri. Terakhir di Banten, corona Pak, akhirnya kami pulang semua ke Indonesia, ke Pekanbaru. Akhirnya corona bulan Maret saya pulang ke Medan, ke Asahan. Saya seorang Asahan, saya marga Siregar, nama saya Rahmat Syahroni Siregar SPDI. Kebetulan saya dulu kuliah di kampus, ada 3 kampus saya kuliah, yang selesai 1. Di Medan saya bukan kuliah Pak, karena saya ini agak kritis dengan dosen-dosen yang kurang ini, saya agak kritis. Jadi memang termasuk salah satu saya yang suka demo-demo kampus. Jadi kalau undang saya ini itu malasnya undang saya, agak-agak kritis nanti, agak-agak keras. Yang saya hati Bapak Ibu, karena memang saya menyampaikan apa yang benar. Terakhir juga keliling-keliling itu juga sama, motivasi anak muda jangan ngantuk, anak muda jangan tidur. Karena apa? Karena hari ini pemuda itu hanya diikat dengan 2, ilmu dan takwa. Kalau ilmu dan takwa anak muda tak ada, maka anak muda itu dianggap mati oleh para ulama. Maka anak muda itu 2, ilmu dan takwa. Saya tinggal dulu di Sukajadi, Bapak Ibu, sekarang di Rimbo Panjang. Habis lebaran dari Medan, saya sempat jual ikan asin dulu sejak corona. Saking kan luar biasanya, dulu saya jadi trader keliling-keliling. Di bawah Allah balik jual ikan asin di kampung dan sekaligus aktif dakwah juga di sana. Habis lebaran baru balik lagi ke Rimbo Panjang. Sekarang saya tinggal di Rimbo Panjang, mengaji di sana, buat rumah ngaji, rumah Quran. Nama rumahnya Rumah Quran Al-Hasim. Saya fokus pada satu materi yang luar biasa, selalu saya amalkan, sholawat. Jadi rumah tahfiz saya itu tidak hanya fokus ngaji Pak, tapi rumah tahfiz dan sholawat. Maka saya buat grup sholawat pakai galon air, pakai gayung. Anak-anak umur 7 tahun, 10 tahun saya latih mereka main sholawat pakai hadronya galon. Sebab belum ada hadron, saya bilang pakai galon saja. Itulah kreativitas anak-anak muda. Saya rasa itu saja perkenalan singkat. Alhamdulillah malam ini kita isi kajian karena waktu juga yang lumayan singkat, lebih kurang setengah jam lagi. Kita masuk saja materi kita pada malam hari ini. Pertama, saya ingin sampaikan ayat yang Ustaz bacakan tadi, yarfa'illahu alladziina aamanu, terkait tentang orang-orang yang berilmu. Bapak Ibu yakin dan percayalah bahwa siapapun orang yang belajar agama di dunia ini, saya bersumpah demi Allah, mereka derajatnya akan dibedakan Allah dengan orang-orang yang tak belajar. Begitu disampaikan Imam Syafi'i, ta'allam najatlah, falaisal mar'u yuladu 'aliman, karena seorang tidak lahir dalam keadaan pandai, dan orang yang bodoh tidak sama dengan orang yang pintar, orang yang belajar. Wallahi hayatul fata bil ilmi wat taqwa. Maka kehidupan seseorang itu akan diikat oleh 2, ilmu dan takwa. Kalau ilmu dan takwa kepada diri kita tak ada, habislah. Maka mudah-mudahan insyaallah kita yang hadir malam hari ini, semoga semua menjadi orang-orang yang bertakwa, dicatat di Lauhul Mahfuz. Amin. Sebelum saya mulai, saya ajak sholawat dulu sekali supaya lebih semangat, supaya majelis kita ini tak disebut dengan majelis bangkai. Karena majelis yang tak disebutkan dengan Nabi Muhammad SAW, maka majelis itu sama dengan majelis yang lebih bau dari bangkai keledai. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah
berkaitan tentang menyambut bulan Ramadan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita harus pahami dulu dalil kenapa kita harus puasa. Dalil qat'i dalam Quran kenapa kita puasa. Dan saya yakin semua ini tahu dalilnya. Al-Baqarah 180 ini dalilnya. Dan ayat ini, ayat ke-183 ini tidak boleh dipotong satu saja bahwa ini hanya dalil puasa, cuma ini tidak. Bahwa ini berlanjut sampai 184, 185, 186, 187. Jadi dari 183 sampai 187 inilah dalil qat'i berkaitan tentang puasa dan siapa yang tak boleh puasa, kapan-kapan saja orang yang tak boleh puasa itu, siapa saja yang mereka tak boleh puasa, di sini semua. Jadi sangat berkaitan. Dan berkaitan tentang puasa, Allah sampaikan dalam Al-Baqarah 183 itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, dalam ayat ini satu saya garis bawahi, ya ayyuhalladzina amanu, bahwa panggilan puasa ini Pak nanti bukan untuk orang Islam, tapi untuk orang yang beriman. Lihat, amanu. Kapan ayat ini turun Ustaz? Ayat ini turun pada hari Isnin bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Kira-kira 1 bulan sebelum masuk Ramadan pada tahun kedua Hijrah. Jadi bulan ayat tentang puasa itu diturunkan kapan? 1 bulan sebelum Ramadan. Bulan Sya'ban bulan ke-8 pada bulan Hijriah. 1 bulan Ramadan bulan ke-9. Maka 1 bulan sebelum masuk Ramadan Allah turunkan Allah pada bulan Sya'ban. Supaya apa? Kenapa diturunkan Allah Pak 1 bulan sebelum Ramadan? Hah? Supaya siap. Betul. Soalnya tak ada sepeda. Kalau ada sepeda kasih sepeda. Macam bapak tuh gitu. Bapak tuh sedikit-sedikit ya. Ambil sepeda, ada sepeda. Jadi supaya kita bersiap, maka ada 3 bulan yang beriringan. Dalam kitab Fawaidul Mukhtarah karya Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, dalam kitab itu lebih kurang 600 halaman, menyebutkan Rasulullah SAW, Inna Rajab syahrullah, sungguh Rajab itu yang sudah lalu bulan Allah. Dan malam-malam Rajab itu termasuk salah satu malam yang dikabulkan mustajabnya doa. Kedua, Sya'ban syahri, kata Nabi. Bulan Sya'ban ini adalah bulanku. Kita hari ini berada pada tanggal 18 Sya'ban, maghrib ya. 18 Sya'ban. Besok maghrib, jadi Islam itu gantinya pada maghrib. Besok maghrib. Makanya Idul Fitri tak pernah jam 12 malam. Dia maghrib. Allahu Akbar. Nah, masuk berganti Sya'ban ini bulan aku. Apa amalannya? Kemarin kita ada pada barang nisfu Sya'ban. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahwa ibu kalau andainya tak ada malam Lailatul Qadar. Saya ulangi, kalaulah malam Lailatul Qadar tak ada, maka malam mulia setelah malam Lailatul Qadar itu adalah malam nisfu Sya'ban. Jadi kemarin beruntung yang berzikir, yang banyak-banyak doa pada malam nisfu Sya'ban itu diampuni Allah semua doa. Ini dosa diampuni Allah semua, doa dikabulkan Allah kecuali doa 2 orang ini. Saya berkata, 1 doa orang yang syirik, 1 lagi doa orang yang ada rasa benci sama orang lain. Kalau ada rasa benci, dendam, Bapak Ibu hapus cepat-cepat, kita menjelang Ramadan, bermaaf-maafan. Itu. Dan Ramadan syahr ummati, kata Nabi Pak, spesial untuk Nabi Muhammad, spesial untuk umat Nabi Muhammad. Apa itu Ustaz? Ramadan ini aku buat untuk umatku. Luar biasa, bulan Ramadan ini kita kejar. Bapak Ibu, kalau kita tak kejar bulan Ramadan ini sangat-sangat rugilah kita. Maka Bapak Ibu kalau Allah SWT, hari ini kita berada pada tanggal 18 Sya'ban, insya Allah lebih kurang 11 atau 12 hari lagi
kita akan masuk ke bulan Ramadan, perlu persiapan. Maka yang dipanggil Allah siapa? Bukan orang Islam. Siapa? Orang-orang Islam banyak tidak Ustaz? Orang Islam banyak di luar sana. Banyak orang Islam, tapi imannya tak ada. Maka berkaitan dengan nanti tentang orang-orang yang berpuasa. Ini sebenarnya kalau bahas banyak agak pendek waktu. Tidak apa kita seringkas mungkin. Nah, jadi yang pertama itu bahwa dalil puasa yang secara qat'i, supaya apa kita tahu Ustaz? Supaya apa kita tahu dalil itu? Supaya kita beramal itu ya yakin, Pak. Kira-kira kita ya mau semangat tidak beribadah kalau kita tak tahu dalil kita puasa itu kenapa kita puasa? Tidak. Maka ketika kita sudah tahu dalil puasa, Al-Baqarah 183 sampai 187 itu sangat beriringan. Man kana minkum maridun aw 'ala safarin, kalau dia sakit atau musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhra, diganti pada hari-hari yang lain. Siapa yang diboleh ganti puasanya, siapa yang bayar fidyah. Di sini jelaskan. Jadi ada kaitannya semua. Uniknya, Bapak Ibu sekalian Allah SWT di surah Maryam, ketika Allah suruh Maryam berpuasa, di sana redaksi ayatnya pakai kata saum. Tapi di Al-Baqarah 183 pakai kata siam. Loh, kenapa nih Ustaz? Kenapa dibedakan Allah? Ada saum, ada siam. Di surah Maryam, Allah suruh Maryam puasa ketika Maryam mengandung. Saum itu secara bahasa dalam kitab fikih dijelaskan as-saum lughatan al-imsak, artinya menahan. Jadi para pakar mencoba mengkaji apa yang membedakan ini. Kalau di tafsir di Quran dilihat saum itu puasa, siam juga puasa. Apa yang membedakan Ustaz? Maka Bapak Ibu dari Allah SWT, kalau saum ini puasa secara umum saja, imsak. Orang ketika dia diam, diajak bicara dia diam saja, diajak Pak cerita, diajak Bapak itu cerita Bapak itu diam saja. Bapak itu sedang puasa. Saya sedang puasa. Puasa apa? Puasa dari bicara. Ini puasa juga. Puasa sunnah juga puasa. Tapi siam, apa maknanya Ustaz? Siam puasa secara syariat. Apa itu secara syariat? Ada ketentuan-ketentuannya. Ada ketentuan. Jadi puasa secara syariat itu ada ketentuan-ketentuannya. Apa secara syariat ini artinya Ustaz? Imsakun 'anil muftirin bi niyatin makhsusatin. Puasa menahan dari yang membatalkan dengan niat khusus. Niatnya khusus. Tidak bisa bercabang-cabang. Jami'in nahar. Kemudian qabil lisawmi muslimin aqil tahir min haid wa nifas. Jadi puasa secara syariat dalam kitab Bajuri dijelaskan bahwa puasa itu niatnya tertentu, kemudian sepanjang siang dia puasa, berakal, suci daripada haid dan nifas. Jadi ini kalau kita buka kitab-kitab lain maknanya beda-beda. Dalam kitab ini beda artinya, dalam kitab ini berbeda sedikit saja karena kecerdasan para alim ulama itu. Termasuk syarat kalau kita buka kitab lain, rukun puasa itu cuma 2, niat dan menahan diri. Niat dan menahan diri. Tapi kalau di kitab ini ada 4, Pak. Niat, menahan diri, kemudian tidak jima, tidak muntah dengan sengaja, 4. Jadi begitulah referensi ilmu para ulama itu. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, maka Ustaz, apa saja yang perlu kita siapkan menyambut Ramadan ini Ustaz? 1, sering kita sebut dengan tarhib. Ya, tarhib dari mana asal katanya Ustaz? Atau kita sebut saja, kita tak tahu artinya. Ustaz, nanti datang ya pengajian kita, apa itu tarhib Ramadan? Apa itu tarhib? Entah Ustaz, tahu. Apa itu tarhib Ustaz? Tarhib asal katanya Pak rohaba. Rohaba. Apa arti rohaba Ustaz? Rohaba itu artinya itu lapang. Lapang. Orang Arab itu ketika mereka senang dapat sesuatu dia ngomong rohaba, senang, lapang. Apa maknanya tentang puasa Ustaz? Kenapa disebut tarhib? Tarhib artinya orang yang bahagia, lapang dia,
senang dia menerima datangnya nanti bulan Ramadan. Kalau Bapak Ibu belum lapang hatinya, berarti belum bahagia menerima datangnya bulan Ramadan. Ibu-ibu di sini sudah lapang belum, Bu? Lapang ini semua, bukan hanya lapang dada. Rezeki juga harus dilapangkan untuk khusus nanti beramal pada bulan puasa, untuk sedekah, untuk zakat. Ini memang betul-betul disiapkan. Apa kekuatan orang-orang Yahudi itu, Ustaz? Kenapa mereka kuat? Kenapa mereka hebat? Satu kehebatan mereka, Bapak Ibu, mereka mencatat apa yang mereka akan kerjakan. Sehingga ketika mereka melihat apa yang mereka catat, setiap pagi mereka serius bangun, termotivasi, Pak. Maka Bapak Ibu Allah SWT, penyambutan Ramadan kita tahun ini, semoga Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan tahun ini, amin. Karena Pak, banyak juga orang besok Ramadan hari meninggal, banyak seperti itu. Tapi insya Allah kita yang hadir ini mudah-mudahan Allah banyakkan umur, amin. Kenapa? Karena Ramadan itu kita tak tahu Ramadan yang datang di kita, atau kita yang datang Ramadan, atau kita tak pernah sampai pada Ramadan lagi. Allah a'lam bishawab. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama perlu kita siapkan pada penyambutan Ramadan ini, kita harus pahami dulu apa dalil-dalilnya, kenapa kita harus puasa, kenapa kita berpuasa. Kami perempuan ini kapan-kapan saja boleh tak puasa. Jadi harus tahu itu. Supaya apa? Supaya kita beramal itu tahu dasar-dasarnya, sehingga apa? Sehingga amalan kita diterima Allah. Sesuai ayat yang dibaca Ustaz tadi, Allah angkat derajat orang beriman dan berilmu. Dalam perkataan ulama, dalam bahasa lain disebutkan bahwa man 'amila bilaysa 'ilmin yu'malu 'amaluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya tertolak, tidak diterima Allah. Kenapa tidak diterima, Ustaz? Bagaimana mungkin Allah mau terima? Dia tak tahu Pak amal dia apa. Dia sholat asal sholat, tapi dia tak tahu siapa, kenapa dia harus sholat. Nah, tapi ini harus kita pelajari. Kapan dipelajari? Ada majelis taklim, pengurus masjid panggil orang, panggil ustaz, panggil para asatidz ke masjid kita. Untuk apa, Ustaz? Untuk menyampaikan ilmu, kajian-kajian, supaya apa? Supaya kita paham apa yang kita bawa untuk ibadah. Kita beribadah pakai ilmu atau tidak? Sampai hari ini saya pun masih terus belajar, Bapak Ibu. Setiap malam Jumat saya ada majelis sholawat dengan guru di Rumbai Muara Pajar. Dari Rimbo Panjang saya ke Muara Pajar setiap malam Jumat itu pakai motor, kadang sekali pakai mobil, tapi lebih sering pakai motor. Kenapa motor, Ustaz? Supaya banyak yang menjadi saksi bahwa kita ini pernah berbuat, terus belajar untuk menuntut ilmu. Maka Bapak Ibu Allah SWT dalam kitab Matal al-Badrin wa Majma' al-Bahrain disebutkan Ismail Fatani, ulama Melayu Thailand ini menyampaikan hadis Rasulullah SAW bahwa siapapun yang berangkat dari rumahnya menuju tempat-tempat majelis ilmu, maka setiap langkahnya akan menghapuskan dosa-dosa mereka. Insya Allah dosa ibu tadi berangkat dari rumah, pulang dari sini habis. Dosa-dosa kecil, besar tak mesti langsung habis, harus ada taubat juga, ya. Kalau dosa kecil habis, kalau dosa besar pun habis, ramai masjid itu. Ya, karena dosa besar jatahmu jadi sedikit. Maka itu yang pertama, bagi Allah SWT kita pahami bahwa tarhib itu artinya menyambut Ramadan. Bagaimana cara menyambutnya, Ustaz? Salah satunya kita paham betul tentang fikih Ramadan, tentang fikih, termasuklah tadi salah satunya arti dari puasa itu apa, kemudian secara syariat puasa itu apa, menahan, kemudian apa syarat-syarat puasa itu, Ustaz? Wa syaraitu wujubus shiyam. Nah, ini kita paham syarat puasa itu apa saja, supaya kita mengerti nanti puasa kita pada Ramadan termotivasi kita. Siapa agaknya yang boleh puasa, siapa yang tak boleh puasa. Wa syaraitu wujubus shiyam salasatu asya'i. Kata pengarang kitab, syarat-syarat wajib puasa itu 3. Wa fi ba'din nusus arba'atu asya'. Dalam keterangan sebagian kitab ada 4. Tapi dalam kitab ini disebutkan hanya 3. Siapa saja yang boleh puasa itu, Ustaz? Pertama, orang yang boleh puasa itu Islam. Islam boleh puasa. Syarat. Yang kedua, baligh. Yang kedua apa, Bu? Baligh. Apa itu baligh?
dewasa. Fala yujibu 'ala as-sabi, kata pengarang disyarah oleh pengarang kita, fala yujibu 'ala as-sabi, tidak wajib atas anak-anak puasa kalau dia jadi yang wajib puasa itu salah satunya Islam, kemudian dia balik ini kalau dalam ilmu biologi orang yang balik itu ketika kalau laki-laki sudah mimpi basah sekitar umur 15 tahun biasanya balik. Kemudian wal aqlu, berakal. Kenapa? Karena banyak nanti Bapak Ibu orang yang dia balik tapi tak berakal. Ya, banyak orang Islam dia balik tapi tidak berakal. Jadi dia tak puasa. Siapa yang tak berakal Ustaz? Dia tak puasa. Ya, cuma dua nih yang gendangnya orang Ramadan nanti yang tak puasa itu. Satu orang gila, satu lagi orang yang tak berakal. Itu tadi. Kenapa Ustaz? Karena hukum itu diangkat hukum dari hukum syarat diangkat dari 3. Anin naim hatta yastaiqin. Orang yang tidur sampai dia itu diangkat hukum Pak. Tak ada hukum sama dia. Kemudian dari orang mabuk sampai dia sadar, orang gila sampai dia sadar. Termasuklah di sini salah satunya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala syarat wajib. Kalau kita Islam, kita balik, kita berakal, maka berarti kita kena hukum Pak. Kita wajib puasa. Tapi ada tidak Ustaz? Orang yang balik tak boleh puasa? Ada. Sudah tua. Udah satu-satu napasnya di rumah sakit. Jangan paksa puasa Bapak Ibu. Lewat. Ya, ini udah satu-satu napasnya. Kasih dokter obat. Bapak minum obat, kata anaknya, Pak jangan, ayah saya puasa. Pas bilang puasa itu meninggal aja. Kasihan. Maka 3 dari syarat puasa. Syarat wajib itu pertama Islam, balik dan berakal. Dalam pendapat lain 4. Apa yang keempat Ustaz? Wal qudratu 'ala shaum, mampu puasa. Maka Bapak Ibu, ada anak-anak yang dia sudah mampu puasa, kita latih, boleh mengajarkan mereka puasa. Maka salah satu hikayat ada diceritakan dalam kitab Qawaidul Muhtaram. Ada orang Majusi Pak, penyembah api. Dia punya anaknya ini Pak makan di depan orang puasa. Lalu ayahnya tadi marah, ayahnya Majusi, dipukul ayahnya tadi, anaknya ini Pak dipukulnya anaknya tadi. Karena Pak, kau kenapa makan? Anta tidak menghormati orang yang puasa, kata ayahnya. Tak berapa lama meninggal tadi ayahnya Pak, dimimpikan kepada orang-orang alim. Jadi bedanya ulama-ulama dulu Pak, mereka kalau mimpi itu mimpi kisah-kisah ulama, mimpi bertemu dengan alim ulama. Kalau kita mimpi hari ini, mimpinya apa? Mimpi masalah hidup semua. Jarang mimpi yang ketemu dengan ulama. Bagaimana mungkin kita mau bermimpi dengan ulama? Kita tak pernah memikirkan ulama, cinta dengan ulama. Saya beberapa bulan yang lalu pernah khutbah di depan Yahya Wadoni di Masjid Dakwah Mumbai, termasuk beliau salah satu mendukung terus doakan. Kebetulan materi saya bela ulama, jangan lari dari ulama. Sebab apa? Sebab orang yang lari dari ulama akan dihukum Allah dengan 3. 1, Allah angkat keberkahan hidup mereka. 2, Allah sulitkan dengan pemimpin-pemimpin yang zalim. 3, Allah matikan mereka tak bisa beriman. Saya sampaikan tegas. Kata Yahya Wadoni, ini terus disampaikan, harus disampaikan. Sehingga memang beberapa kali saya selalu mimpi karena ketemu Habib, karena saya sering sholawat, saya sebut nama mereka. Ibu dulu ketika masih muda baru nikah, ketika bapak kerja jauh, pernah tak mimpi bapak? Ada mimpi. Kenapa Ustaz? Karena ibu rindu, betul? Rindu. Kemudian sebut-sebut namanya, telepon terus. Kita kalau pengen jumpa dengan Rasulullah, mana bisa kalau tak ditelepon, tak disebut namanya? Bisa tidak? Tidak. Bagaimana cara kalau kita ingin mimpi dengan ulama Ustaz? Sering-sering baca kitab mereka, ikuti ilmu mereka, ikuti risalah yang mereka bawa. Maka Bapak Allah SWT, akhirnya saya sering mimpi dengan tuntun guru, dengan Habib yang saya rindukan. Kalau mimpi dengan ulama itu luar biasa.
duduk saja di sini Pak, memandang ulama-ulama yang diundang. Saya bukan ulama Pak, saya masih fakir ilmu, jauh daripada itu, tak ada ilmu. Di sini hanya menyampaikan ilmu daripada orang-orang alim saja, pengarang kitab. Memandang ulama jelaskan dalam kitab Taqiyul Qaul Al-Hasid karya Imam An-Nawawi, orang yang memandang ulama maka diciptakan dari pandangan itu malaikat yang meminta ampunkan dosa kepada mereka yang memandang. Dipandangnya ulama Pak, ulama itu senang, maka diciptakan dari pandangan itu malaikat yang minta ampunkan dosa-dosa kita. Bapak Ibu Allah SWT, Bu, kalau kita ini sedikit amal ketika hidup Pak, kita ini sedikit amal ketika hidup, maka disuruh Nabi apa? Bertemanlah, bersahabatlah, berkumpullah dengan para alim ulama, berkumpullah dengan majelis-majelis ilmu. Ini sudah ilmu tak ada, amal sedikit, datang ke masjid pun payah. Sampai ini keluar. Ya. Saya tak pandai menyinggung Pak. Saya tak pandai menyindir, tapi kalau dia merasa, rasakan. Rasakan. Saya berpikir Allah SWT, saya sampaikan itu dimanapun. Maka kalau ada majelis-majelis ilmu masih ada di masjid ini Pak, bersyukurlah. Sebab apa? Sebab melalui tangan-tangan mereka, melalui hati mereka, melalui pemikiran siapapun di pengurus manapun itu, selama masih ada kajian, alhamdulillah mereka masih yakin sama Allah. Maka saya tadi datang kemari, saya bawa masker satu. Saya lihat kalau mereka pakai masker, saya pakai. Cuma saya lihat itu banyak tak pakai, saya ikut juga. Ini direkam pula, besok dipanggil ini ketua ini nampak. Tidak, insya Allah tidak. Mudah-mudahan Allah yang tolong. Saya terpukul. Kenapa? Saya Pak minta izin Pak sampai pakai masker, tidak ada unsur apapun. Saya terpukul begini. Kalaulah di rumah Allah saja kita pakai masker, rumah Allah ini rumah suci, tempat kita sujud, rumah Allah di dunia ini lah. Bahasanya rumah Allah itu di mana, Mas? Perjalanan terbaik itu perjalanan bukan ke Eropa. Kemana Ustaz? Ke masjid. Kita pun takut. Kalau di luar saya silakan, Ibu pakai masker di luar silakan. Saya juga pakai kalau di luar. Tapi kalau di masjid ini, kalau kita pakai artinya kita ini, ya Allah, tak yakin dengan rumahmu ini. Ya Allah, percaya dengan rumahmu ini. Maka Bapak Allah SWT, saya tidak menyindir siapapun. Artinya saya ingin membuka sedikit pemikiran kita. Rumah Allah ini adalah rumah terbaik, rumah tempat kita sujud. Bapak ada masalah Pak, pulang dari kantor, singgah ke masjid. Sebelum pulang ke rumah, singgah sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Sholat akan ada ketenangan datang. Maka tak ada orang mati kena corona di masjid. Kalaupun ada orang mati kena corona di masjid, insya Allah matinya husnul. Tak mungkin su'ul khatimah. Kenapa? Dia tak main domino di masjid. Tak ada orang main domino di masjid. Ada Pak di sini? Tidak. Kalau ada, wahaya. Tapi bukan Allah SWT. Maka kembali kita kaji kita. Pertama kita sambut Ramadan dengan lapang dada. Kemudian yang kedua sambut dengan pengetahuan tentang ilmu Ramadan. Supaya apa? Supaya nanti amal kita diterima Allah. Sebab apa? Sebab amal orang yang berilmu payah diterima. Kenapa? Karena dia pun tak paham apa yang dimintakan kepada Allah. Maka itu salah satunya. Kemudian adapun rukun-rukun puasa ada 4. Pertama, rukun puasa itu di sini ada 4. Yang kalau yang kita baca dalam hidup kita biasa itu ada 2 saja. Niat dan menahan dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Apa saja yang ditahan? Bukan hanya lapar haus saja. Menahan mata dari melihat yang jelek-jelek, menahan tangan dari bermaksiat, menahan hati dari berpikir memahami yang kotor-kotor, menahan kaki melangkah ke tempat-tempat maksiat. Maka Bapak Ibu, khusus pada bulan Ramadan ini mintalah sama Allah, ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan yang akan datang, sampaikan kami pada Ramadan ini, sampaikan bulan nanti kami ke Ramadan yang akan datang. Kemudian Ibu mintalah sama Allah, hilangkanlah penyakit-penyakit ini dan catat 1 lembar kertas, Bu, tulislah nanti aktivitas Ibu selama Ramadan supaya kita tahu subuh apa kegiatan, supaya tak meraba lagi, supaya tidak meraba. Kalau kita tak tulis hari ini, nanti kita bingung apa akan hari ini amalan. Coba kita rangkai pulang ke rumah, bertafakurlah sejenak. Kata Imam Nawawi dalam kitab Nasaihul Ibad, termasuk salah satu berpikir, tafakkaru sa'atan khairun min ibadati sittina sanah. Berpikir Pak,
berpikir tentang ayat Allah, berpikir tentang nikmat Allah ini 1 jam saja, itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Lebih baik daripada ibadah 60. Artinya apa Ustaz? Artinya dengan berpikir itu kita lebih dekat kepada Allah. Kita pikirkan nikmat Allah yang datang. Ya Allah, nikmatnya sudah banyak Kau berikan padaku. Hari ini umurku sudah 60 tahun ya Allah. Hari ini umurku sudah 50 tahun ya Allah. Agaknya sudah berapa banyak yang kulakukan untuk kebaikan. Sudah berapa banyak dari umur 50 itu yang baik kita gunakan untuk dekat kepada Allah. Itu harus dipikirkan. Maka betul kata Nabi bahwa berpikir sejam, duduk berpikir sejam khair, lebih baik min ibadatin sittina sanah daripada beribadah 60 tahun. Jadi berpikir, tulislah nanti catatan, saya Ramadan pertama sholat di sini, kemudian baca ini, sahur ini, tulis. Ini kekuatan orang-orang Yahudi itu, mereka punya catatan. Dan kita jangan mau kalah dengan mereka. Orang Islam itu harusnya lebih hebat, lebih kuat daripada mereka. Sebab apa Ustaz? Sebab Islam itu adalah agama yang sempurna. Mereka tidak. Saya beberapa kali ikut pelatihan ke Jakarta, belajar dengan orang-orang Cina. Ternyata mereka sebut satu, energi positif itu mendoakan mereka. Energi positif mendoakan mereka. Artinya apa? Mereka itu kalau ngomong saya malas, saya lesu, saya tak ada uang, betul-betul makin malas, betul-betul tak ada uang. Ternyata itu ada pada hadis qudsi. Allah ada pada prasangka hambanya. Kalau kita yakin, meskipun kita tidak ada uang Pak, tapi kita yakin saja bahwa Allah tak akan beri. Insya Allah tak ada uang. Insya Allah akan ada uang. Insya Allah akan ada uang. Dikasih Allah dari jalan yang tak diduga. Mereka tidak. Mereka yakin saja Pak. Tak ada uang, mereka yakin. Ini kelemahan anak muda kita, kelemahan orang-orang Islam kita hari ini. Mereka tidak yakin dengan apa yang Allah berikan sama mereka. Akhirnya apa? Yang kaya orang Yahudi, yang hebat orang Yahudi. Kita sedikit-sedikit. Kemudian satu memang perhatian kepada orang-orang Islam yang punya prestasi itu sedikit Pak. Musa Laudi, Musa orang Pangkal Pinang yang juara Hafiz Quran, di usia 5 juz dihafal 30 juz. Tidak pernah diumumkan bahwa sampai dia juara internasional, juara Hafiz Quran nomor 3 internasional, juara 3 di dunia, tak ada diumumkan. Perhatian memang kepada orang Islam itu sangat, apalagi hari ini Bapak Ibu, perasa pendidikan agama Islam itu dihilangkan oleh Pak Men ya, kita sebut aja Pak Men, dihilangkan, katanya sudah dimasukkan lagi. Ini akan jadi kacau. Sebab apa Ustaz? Sebab anak-anak yang umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun tadi, mereka akan kehilangan pendidikan agama Islam. Sempat pendidikan agama Islam tak ada lagi materi di sekolah-sekolah. Maka bagaimana agaknya nasib anak muda kita di 10-20 tahun yang akan datang Bapak? Kemarin khamar hampir dilegalkan, alhamdulillah tak jadi. Sebab apa? Sebab doa masyarakat, doanya para alim ulama, tak jadi khamar dilegalkan. Kalaulah khamar itu kemarin dilegalkan, yang menjadi kacau nanti apa Ustaz? Kita ini akan kacau. Sebab apa? Sebab anak-anak itu akan minum khamar tak sembunyi lagi Pak. Terang-terang minum khamar. Terpamping masjid dia minum khamar. Diajaknya Ustaz, sebut aja Ustaz minum. Dia tak takut. Kenapa? Legal. Alhamdulillah, Allah masih sayang sama Indonesia. Allah masih sayang dengan Indonesia. Tak jadi itu. Maka Bapak Ibu Allah SWT melalui puasa mudah-mudahan semangat kita kembali terbina, terbangun, dan dosa-dosa kita hendaknya selama Ramadan itu dihapuskan Allah SWT. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita kembali ke kaji. Mari kita sambut Ramadan kali ini dengan Ramadan terbaik, dengan amalan terbaik, dengan semangat terbaik. Kita minta sama Allah, ya Allah, ampunkan dosa kami pada Ramadan ini. Ya Allah, barakah daripada Ramadan. Semoga Allah hapuskan bencana-bencana, segala permasalahan yang datang ke negeri kita ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang punya masalah, semoga menjelang Ramadan ini Allah bantu selesaikan semua. Tak ada lagi tempat kita meminta, tak ada tempat bergantung. Bergantung kepada makhluk, makhluk akan binasa. Bergantung kepada pimpinan kadang marah, dia kadang tak dengar kita. Bergantung kepada suami pun tak bisa. Sebab apa? Sebab kadang dia katanya menyakiti. Maka bergantunglah kepada Allah. Kenapa? Karena bergantung kepada Allah, Allah akan berikan semua apa yang kita minta. Bapak Ibu ke Allah SWT dengan catatan satu, teruslah berbuat, teruslah beramal dengan amalan-amalan terbaik. Bagaimana amalan terbaik? Harus dengan ilmu.
Maka ibu ada majelis taklim, dipanggil ustaz dan guru. Tujuannya itu tanya bagaimana sholat yang benar, bagaimana bacaan yang benar, bagaimana cara ruku yang benar. Tanya semua. Masuk saja. Bapak Ibu Allah SWT, kita simpulkan yang pertama, yuk kita pahami sebelum kita beramal, pahamilah dulu dalil-dalilnya, dalil tentang puasa. Kemudian tahyib bahagia kita sambut Ramadan. Kalau orang-orang Kampar, mereka nanti ada Balimau Kasai, kemudian ada Balimau, ada Pekanbaru, ada Petang Megah. Termasuk salah satu mereka membahagiakan menyambut dengan datangnya bulan Ramadan. Tapi dengan catatan hari ini banyak yang salah. Sebab apa? Sebab banyaknya bercampur laki-laki dan perempuan. Pada dasarnya silahkan saja, karena tujuannya hanya sebatas membersihkan zahir saja. Tapi yang paling penting daripada itu adalah fisik, dan terakhir hati harus bersih dari dosa. Ibu nanti puasa kalau hati masih bermasalah dengan suami, maka mohon maaf, puasa kita hanya sia-sia saja. Minta maaf dengan suami, orang tua kita, kaum kerabat, tetangga sebelah kita. Itu yang paling penting menjelang puasa. Bersihkan hati, karena hati adalah mitra jiwa. Dengan hati mudah-mudahan menunjuki kita kepada husnul khotimah. Bapak Ibu Allah SWT, saya rasa ini saja yang kami sampaikan karena waktu singkat. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di waktu yang akan datang dalam waktu yang berbeda, kajian yang berbeda. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang kasar, mohon maaf, karena saya makhluk kasar bukan makhluk halus. Jadi wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.